Gadis yang suka membuli. Tapasya namanya. Dia orang kaya, cantik, pintar, namun sayang, dia sangat sombong. Dia selalu saja membuli dan memfitnah teman yang lain. Dia mengatur satu kelas, apapun kemauannya, maka itulah yang harus terjadi. Dia merasa dirinya lah yang paling berkuasa di kelas 6A. Aku sebagai sahabatnya selalu saja meminta maaf kepada mereka yang selalu dibulinya. Hari ini, pagi yang ramai seperti biasanya. Semua sibuk jajan di kantin di EM. Aku, Tapasya, dan beberapa teman lain tengah sarapan sambil mengobrol santai. Lalu datanglah seorang murid bernama Dina dengan sedikit tergesa-gesa menghampiri kami. "Semuanya maaf ya kalau ganggu, aku ada perlu dengan Tapasya." "Ada perlu apa?" "Tapasya, kamu ada uang berlebih tidak? Aku boleh pinjam tidak untuk membeli buku dan pena? Soalnya aku lupa membawa uang." "Ada sih, tapi aku tidak mau meminjamkannya." "Kenapa? Tolong Tapasya, hari ini kita ada ulangan. Aku tidak punya pena. Lagian kamu kan punya uang lebih." "Kamu kan orang miskin. Uang segitu buat orang kayak kamu kebanyakan. Apalagi penghasilan ayahmu untuk makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Aku tidak mau meminjamkannya." Akhirnya dengan kecewa Dina pun pergi meninggalkan kantin. Bukannya aku tidak mau meminjamkan uangku kepada Dina, tapi uang jajanku saja pas-pasan. Bahkan Tapasya sering membelikanku makanan. Aku kasihan kepada Dina. Lalu sesaat sebelum guru masuk ke kelas, aku meminjamkan pena dan bukuku kepada Dina. Pada saat jam istirahat di kelas, sahabatku Tapasya berteriak seperti orang kesurupan. Marah-marah entah apa yang merasukinya. Aku dan teman-teman lain yang ada di kelas pun menghampirinya. "Uangku hilang, siapa yang mengambilnya? Tadi aku menaruhnya di dalam saku tasku." "Kamu menaruh uangmu di mana? Coba cari dengan tenang. Kalau kamu marah dan panik seperti ini, kamu hanya terlihat seperti orang gila." "Ica, itu uang kas kelas kita. Aku bisa dimarahin ibu guru kalau sampai tahu aku menghilangkannya. Mamaku pasti akan memarahiku juga. Aku tidak mau dicap sebagai anak yang ceroboh." Di tengah suasana istirahat yang berubah menjadi suasana penuh kepanikan, Dina datang menghampiri kami. "Tapasya, apakah ini punyamu?" "Iya, itu dompetku." "Bagaimana dompet itu ada di tanganmu, Din?" "Aku tidak sengaja melihatnya tadi. Karena tidak ada orang di kelas, aku mengambilnya dan membawa dompetnya keluar kelas." Tapasya terlihat mengacuhkan Dina. Lalu ia duduk seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dia tidak mengucapkan satu kata pun kepada Dina. Padahal tadi pagi ia sudah memaki-maki Dina di kantin. Aku dan teman-teman yang lain terheran-heran melihat tingkah Tapasya. Aku pun berterima kasih kepada Dina mewakili Tapasya. Tidak lama setelah itu, lonceng pun berbunyi. Tanda jam istirahat telah usai. Semua kembali normal. Bu guru masuk ke kelas dan memberikan pelajaran. Bel tanda pulang pun berbunyi. Aku berjalan pulang bersama sepupuku Amanda, kelas 6B. "Man, aku sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tapasya." "Heh, siapa suruh temenan sama dia? Kan udah aku bilang, jangan temenan sama dia." "Tapasya sebenarnya orang yang asik, tapi sayang dia suka angkuh pada teman yang lain.
Menurutmu aku harus gimana? Kalau kamu mau temanmu menjadi orang yang lebih baik, sebaiknya kamu nasihati dia. Katakan kepadanya kamu tidak mau berteman dengan orang yang suka menyakiti orang lain. Aku pun mengiyakan apa yang dikatakan Amanda. Kalau dipikir-pikir, apa yang dikatakan Amanda ada benarnya juga. Selama ini aku terlalu takut menasehatinya, sampai aku membiarkannya membuli teman-teman yang lain. Keesokan harinya, pada saat jam istirahat, suasana kelas yang riuh terlihat Tapasya yang sedang mengobrol dengan teman-teman. Aku datang kemudian menarik tangan sahabatku itu, membawa Tapasya ke belakang kelas, di tempat yang sepi agar tidak banyak orang melihat kami. Kenapa? Kamu mau pinjam uang? Bilang aja, gak usah diajak sampai ke sini juga kali. Aku gak butuh uang. Aku cuma mau bilang aku gak mau jadi sahabatmu lagi. Kenapa? Aku gak mau berteman denganmu karena sikapmu itu. Kalau kau mau aku tetap menjadi sahabatmu, kau harus mengubah sikapmu itu. Kamu tahu tidak, aku selalu malu karena sikapmu. Seruku lantas meninggalkannya. Esoknya aku terheran-heran dengan sikap Tapasya. Dia membawa banyak makanan dan aku membantunya membagikan makanan itu kepada teman sekelas. Dia juga meminta maaf dan menyesali perbuatannya kepada teman-teman yang sudah ia sakiti selama ini, tak terkecuali kepadaku. Tapasya meminta maaf kepadaku karena telah menjadi sahabat yang buruk selama ini. Tapasya menceritakan kepadaku bahwa kemarin saat Dina mengembalikan dompetnya, ia sangat bersyukur dan ingin berterima kasih kepada Dina. Tapi ia sangat malu, ia telah memaki-maki Dina sebelumnya. Padahal Dina sangat baik kepadanya. Ia takut Dina dan teman-teman yang lain membulinya seperti ia membuli mereka. Mendengar sahabatku itu, tanpa sadar aku tersenyum haru karena ia telah menyadari kesalahannya. Ia juga mengatakan tidak ingin kehilangan sahabat sepertiku. Aku pun memeluk sahabatku itu dengan erat. Akhirnya kami semua berteman dengan baik. Sekarang aku sadar, keangkuhan hanya akan membuat kita lalai. Lalai atas diri kita, juga lalai memperhatikan keadaan sehingga membuat diri kita terperosok ke dalam lubang yang dalam. Seperti yang terjadi pada diri Tapasya. Aku pun memetik hikmah dari peristiwa yang dialami sahabatku itu, bahwa kita sedikit pun tidak boleh sombong dan menyombongkan diri.